Kalau memang misalnya anak-anak itu takut kena psikologisnya, itu kan artinya kan dia harus penekanannya itu kan kepada DC-nya kan. Ada nggak dia bikin somasi kepada DC-nya? Ada nggak dia bikin somasi kepada leasingnya? Ada nggak dia ketika dia preskon dia mengatakan kami sebenarnya ingin menegur itu DC? Nggak ada juga. Sekolah siapa? Kan dia mau nganter Rubennya. Kata bunda masih bunda pak. Terus seperti itu. Nggak dikasih. Sus, Senin yang nganter siapa? Belum tahu saya pak. Nah, nanti aku info ya sus. Insya Allah pak. Jadi memang nggak begitu. Tahan. Waktu dulu. Tuh. Jadi dari ini yang nemu nih kan gitu. Tapi 5 November itu kan berarti kan udah lama tuh. Nah, sekarang hah? Ah, udah nih ya, nih. Kiri bang. Kiri boleh. Oh belum. Kanan lagi. Oke, di kanan. Jadi 5 November tuh udah ditanya-tanya itu gitu loh. Jadi jangan bilang wah harusnya kan gitu. Kiri bang. Dan jawaban susternya belum tahu Pak, belum tahu. Harusnya kan belum tahu. Nganter di sekolah doang loh. Apa sih repotnya gitu loh. Tapi bang katanya pihak kuasa hukumnya si S ini katanya jangan mendingan langsung tanya ke S-nya gitu, nggak usah ke yang lain gitu, pihak lain. Ya karena yang tahu jadwalnya kan juga si babysitternya gitu loh. Kan begitu. Ya, nanya ke S juga dia. Ada tuh pertanyaan sama si S itu. Masalah nonton konser. Kan udah dikasih tahu dia nih. Bang Inul dan tim, ini kan tadi kita baru saja dari lawyer sebelah gitu mengatakan bahwa kalau misalkan personal kemarin itu awalnya dari DC tapi malah melebar kemana-mana, katanya mungkin boleh ada tanggapan dari Bang Inul dan tim. Ini sebenarnya bukan melebar. Ya, artinya bukan melebar. Tapi kami ingin menjelaskan bahwa orang yang bertanggung jawab untuk hal-hal yang sebenarnya tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya tidak akan mungkin lalai akan kewajibannya. Ya. Justru yang perlu dipertanyakan adalah apa urgensinya S itu kuasa hukumnya preskon tentang DC gitu loh. Ini kan masalahnya kan simpel saja. Kalau salah alamat ya tinggal dibilang salah alamat. Selesai. Dan harusnya nggak perlu sampai masuk ke ruangan. Nggak perlu sampai ke ruang tamu. Karena security di depan juga pasti akan udah mempertanyakan mau cari siapa. Cari Ruben, bukan di sini lagi rumahnya. Selesai kok sebenarnya. Gitu loh. Betul ya? Nah, apalagi ya sudah ada pertemuan antara saya dengan kuasa hukumnya S terkait dengan masalah DC itu dan sudah ada kesepemahaman dan sudah kita anggap selesai. Tiba-tiba preskon tentang DC. Nah, kalau preskonnya itu berkaitan dengan masalah kekecewaan mereka atas sikap DC atau akibat sikap leasingnya yang salah alamat, boleh-boleh saja. Tapi penekanannya kan harusnya adalah penekanan kepada DC-nya dan leasingnya. Bahkan harusnya disomasi itu DC-nya sama leasingnya. Betul ya? Tapi kan tidak. Ini lebih kepada seolah-olah patut diduga ingin menceritakan Ruben sekarang lagi ada hutang gitu loh. Ini yang sebenarnya tidak boleh. Nah, jadi untuk menjelaskan bahwa nggak seperti apa yang tersirat itu, ya kami harus sampaikan. Apa mungkin Ruben lalai akan kewajibannya untuk sesuatu hal yang bukan kewajibannya pun sepenuhnya dia lakukan. Apa itu? Sudah tidak ada ikatan dalam perkawinan lagi, tapi dia masih mau tiap bulan memberikan biaya-biaya hingga 200 jutaan. Kan ini yang kami mau jelaskan. Jadi belum lebar gitu loh. Nah, padahal ada yang lebih penting lagi. Apa itu? Keinginan Ruben untuk ketemu anaknya yang belum direalisasikan. Ini kan nggak melebar. Kami ingin menjelaskan apa ada skala-skala prioritas gitu loh. Kami aja tidak preskon mengenai masalah haknya Ruben untuk untuk ketemu dengan anaknya. Nah, andaikan misalnya tidak ada preskon tentang DC, kami juga nggak akan preskon tentang masalah itu. Kami akan selesaikan secara baik-baik. Ini kan dia preskon ini khusus. Ya. Jadi ini tidak melebar. Ini hanya merupakan bentuk pembuktian bahwa apa mungkin Ruben kalau lupa kan itu manusiawi. Ya, dan kelupaannya cuma masih 1 hari kok. Karena kita bisa buktikan gitu loh. Ya, kita bisa buktikan bahwa jatuh tempo kewajibannya Ruben itu ini tanggal 6 November 2025. Lihat nih, jatuh tempo berapa tuh di atas tuh? Nah, oke. Lalu ketika mereka datang kan begitu ya, terus tanggal 7 ada DC kan begitu kan, terus kita bayarnya tanggal berapa nih? Di atas nih, tanggal 7 juga. Ya, tanggal 7 juga. Jadi pertanyaannya,
Leasing mana sih di Republik Indonesia ini yang 1 hari terlambat itu kemudian dikirim debt collector? Gitu loh. Jadi harusnya kuasa hukumnya ya ini yang dipersoalkan. Kamu kok datang, ini kan bukan rumah R. Mereka sudah bercerai, kan harus seperti itu. Bukan kemudian ini jadi di framing yang seolah-olah ada apa-apa, ini yang nggak benar. Jadi kalau kami tunjukkan biaya-biaya ini, intinya begini, apa mungkin Ruben yang uang sampah aja dibayarin, masa sih uang leasingnya dia nggak dia bayarin gitu loh. Hanya itu, jadi bukan melebar. Oke. Nah, kalau mengenai DC ini katanya kalau dari pihak sana mengatakan memang konselnya lebih kepada anak-anak, takutnya karena psikologis dari DC datang. Nah, mungkin datang apa dari pihak? Loh, kalau memang misalnya anak-anak itu takut kena psikologisnya, itu kan artinya kan dia harus penekanannya itu kan kepada DC-nya kan. Ada nggak dia bikin somasi kepada DC-nya? Ada nggak dia bikin somasi kepada leasingnya? Ada nggak dia ketika dia preskon dia mengatakan kami sebenarnya ingin menegur itu DC? Nggak ada juga. Ini yang nggak jelas dan nggak tegas. Jadi jangan didramatisasi. Seolah-olah Ruben salah, nggak bayar. Ada DC, anak-anak takut, jangan begitulah. Ya, ini kita kan semuanya kan artinya itu apa namanya itu pakai logika berpikir, ya. Karena hukum itu logika, because law is logic. Ini nggak logik ini, ya. Itu disampaikan mengenai apa namanya Ruben itu lebih mengutamakan mengenai ingin ketemu anaknya tadi seperti dikatakan daripada di sini. Nah mungkin gimana Bang Minola mengenai hal ini kan dari pihak sana mengatakan sudah ketemu katanya beberapa minggu terakhir tapi dari Ruben bilang 2 bulan. Nah itu gimana? Iya, kan tinggal dibuktikan. Ada nggak dia bukti kapan ketemunya, di mana ketemunya? Kan harus jangan omon-omon. Nah, kalau kami bisa buktikan dan tunjukkan. Ini foto yang dikirim Ruben ke saya, kemudian mungkin foto ini yang digunakan dalam postingan Ruben terakhir tentang anak-anak. Ya. Mungkin seolah-olah ini baru terjadi pada hari yang dia posting. Tapi sebenarnya realnya kalau kita lihat ada catatan kapan foto itu diambil. Di bawah kecamatan itu ada tuh 28 Juni jam 17.13. Ya. Nah, lalu kapan bermainnya gitu loh. Nah, jadi artinya udahlah. Ya, kita nggak usah memperlebar lagi, intinya izinkan saja anak-anak ketemu dengan ayahnya. Kan itu ayahnya, bukan siapa-siapa. Kan begitu kira-kira intinya. Nah, kalau dikatakan misalnya, anak-anak ini sudah besar. Mana ada anak-anak besar? Anak-anak ya anak-anak. Ya, undang-undang mengatur batas kedewasaan seseorang itu ada. Kalau seperti anak yang seperti anak-anaknya Ruben itu masih ada di bawah umur, makanya masih di bawah hak asuh. Nah, apakah kemudian kita sebagai orang tua itu mengikuti aja kemauannya dia? Itu anak-anak juga udah ada kemauan gitu misalnya. Kemauannya nggak mau belajar, nggak mau sekolah, diikutin. Ya enggak kan. Ini kemauannya anak-anak nggak mau ketemu sama ayahnya, diikutin. Ya jangan dong. Dikasih tahu, dikasih pemahaman. Itu orang tua yang benar, yang punya hak. Begitu, diarahkan jangan begitu itu. Begitu dong harusnya. Jangan diikutin. Gitu loh. Jadi nggak ada alasan untuk tidak memberikan kesempatan yang seluas-luasnya anak-anak itu ketemu dengan Ruben, ya. Nggak ada alasan juga untuk mengantar sekolah aja Ruben harus minta izin gitu loh. Ya, jadi jangan seperti itu. Harusnya kapanpun boleh dong Ruben datang untuk menjemput anaknya dan juga mengantar sekolah. Nah, sekarang lihat aja di postingan-postingan S itu. Siapa yang tiap hari ngantar ke sekolah anaknya? Ya. Terus kapan Ruben yang dibilang ada kesempatan bermain-main itu? Ya, jadi maksud saya itu ya kita jangan melebar ke sana kemari. Ya, yang kemarin dia sudah preskon, oke, kita sudah klarifikasi, selesai. Kalau memang mau baik-baik ya suratin saya, ngajak ketemu, undang saya ngajak ketemu gitu loh. Jangan menyampaikan niat undangan itu ke media. Ya kita kan nggak tahu. Nanti media berpikir niatnya baik nih mau ngundang, tapi saya nggak pernah dapat telepon undangan dan nggak dapat surat undangan. Ya gimana mau ketemu kita? Gimana mau duduk bersama? Itulah yang sering saya katakan tuh, jangan hanya sekedar kita berretorika saja. Ya. Mengenai yang katanya dari pihak sana anaknya sudah voice note bahkan udah saya. Itu gimana mungkin? Saya ada bukti ya nanti, tapi nggak usah saya tunjukkan karena banyak kumpulan-kumpulan WhatsApp tuh ya.
Ruben itu sejak lama sudah menginformasikan kepada S. Saya ganti nomor saya yang sekarang ini, yang terbaru. Pertanyaannya, itu diinformasikan S nggak ke anak-anaknya? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian diperbaiki nggak pencatatan nomor telepon ayahnya di nomor telepon anak-anaknya? Karena bagaimanapun, anak-anak itu kan nggak mungkin kan menguasai otoritas penuh handphonenya, pasti ibunya. Kan begitu. Nah, kalau nggak diinformasikan, ya anak-anaknya pasti telepon yang nggak akan masuk, nggak akan angkat, chat nggak akan dibalas karena sudah ada pemberitahuan nomor telepon saya berganti. Nah, S sendiri bisa komunikasi, berarti kan dia paham bahwa nomornya Ruben udah ganti. Kan begitu, anak-anak mungkin nggak dikasih tahu, jangan dijadikan juga dong itu alasan. Anak-anak sudah mencoba loh. Nomor teleponnya diganti, tapi kalau nggak diinformasikan dari mana tahu? Nah, buktinya hari ini Ruben bisa komunikasi dengan anaknya setelah ini rame. Berarti kan udah menggunakan nomor telepon yang benar tadi itu dong. Nah, jadi jangan kita putar sana putar sini, jangan. Ini bukan untuk mencari kebenaran kok, enggak. Ini adalah untuk memperjuangkan hak seorang ayah bertemu dengan anaknya. Ya, dan hak anak untuk bertemu dengan ayahnya. Walaupun hak asuh itu diberikan kepada ibunya, tapi bukan berarti pola asuh, pola didik itu hanya satu pihak. Ya, itu yang harus kita pahami. Kalau Audio Jungle.